Jadi orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat, ini nanti malaikat merasnya dari telapak kaki. Dari telapak kaki diperas, seret, ini istirahat nanti di lutut. Istirahat, ditunggu dulu. Barangkali orang ini mau bertaubat, ditunggu. Makanya rata-rata orang yang sudah mendekati ajal, ini kakinya dingin dulu, sebab rohnya di situ tidak ada. Wah, kaki yang dipegang pertama kali masih kakinya, tidak mungkin kok keningnya. Kalau orang sakit iya, kalau orang sakaratul maut yang dipegang kakinya sudah dingin. Nah, nanti dari lutut ini diperas lagi, diperas, istirahat di pusar malaikat, ditunggu lagi. Barangkali masih bertaubat kepada Allah. Ditunggu beberapa saat. Dari situ pusat diperas lagi rohnya sampai di atas, sampai di dada. Istirahat dulu malaikat, sebab di dada ini tempatnya ma'rifat, tempatnya tauhid. Nanti biasanya itu sudah dingin semua, tapi masih bernafas. Nah, dari dada ini nanti kalau sudah sampai hulkum, sampai tenggorokan, baru pintu taubat ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyati wa bidka ismal hadrati mu'allifat al-kitab Syekh Nawawi bin Umar al-Bantani syarillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح لنا قلوبنا Tuhan arifina ya fatahu ya alim ya fatahu ya alim iftah lana qulubana Tuhan arifina. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyadil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahul kafi rabbunal kafi qasadanal kafi wajadnal kafi likulil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah alal kafi salatullah ala syafi salamullah bimuhyiddini khalisna minal balwa ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita neruske bab fardunya wudu kemarin ini. Jadi fardunya wudu kemarin sudah kita bahas dua.
yaitu niat dan membasuh muka. Jadi kita ulangi bahwa niat itu diserempakkan dengan pertama kali kita membasuh bagian yang fardu yaitu muka. Di saat nawaitul wudhu alisan kita mengucapkan, hati kita ngomong dibarengi dengan membasuh muka. Yang kedua, kemarin kita bahas bahwa fardunya wudhu adalah yang kedua membasuh muka, yang dimulai dari panjangnya, yaitu mulai tumbuhnya rambut sampai dagu, lebarnya dari telinga sampai telinga. Nah, sekarang kita bahas yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. As-salisu ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini wa ma'alaiha. Fardunya wudhu yang ketiga yaitu membasuh kedua tangan. Sekarang tangan ini yang mana kali ini? Tangan itu mana loh? Ini disebut jempol, ini kan jari-jari. Nah, di sini sampai diberi keterangan wa ma'alaiha. Tapi tangan itu mulai dari jari-jari sampai pergelangan, ilal mirfaqaini sampai kedua siku. Jadi tidak sah wudhu kita di saat basuhnya tidak sampai siku. Makanya kalau yang pakaiannya panjang ya memang harus sampai atas supaya siku kita ini ikut basuh. Termasuk wa ma'alaiha adalah di saat di dalam tangan ini ada daging tumbuh umpamanya. Daging tumbuh atau benjolannya agak besar, itu masih termasuk a'dha'il wudhu, yaitu wajib dibasuh. Lah termasuk wa ma'alaiha adalah seumpama tangan kita terluka, entah kering atau belum kering, terus lukanya itu agak lebar. Lah ini yang luka ini yang nampak dilihat ini juga wajib dibasuh, entah itu dalam atau tidak dalam. Jadi jangan dihindari, wah ini luka saya nanti malah tambah sakit. Kalau memang tidak bisa pakai air wudhu karena takut sakitnya parah, boleh ditambal. Lantas setelah ditambal, misalkan di anggota yang fardu ini ditambal, misalkan pakai saplas atau apapun, tetapi syarat nambalnya itu pertama kali dalam keadaan suci. Setelah suci baru ditambal. Setelah ditambal nanti namanya ini sahibul jabiroh, orang yang memiliki tambalan. Sebagai ganti anggota wudhu yang ditambal ini diganti dengan tayamum. Kalau memang ada luka yang ditambal di anggota fardu, anggota yang fardu saya katakan ya, misalkan muka ada tambalannya, ini kan tidak terkena air. Kalau memang tambalan itu airnya tidak meresap ke kulit, ini boleh tetap kita basuh, tetapi karena air tidak meresap, nanti gantinya dari yang ditambal itu diganti dengan tayamum. Ini namanya sahibul jabiroh. Jadi di dalam kitab fikih Mabadi juz 3 itu ada bab sahibul jabiroh yang menerangkan tentang orang yang punya tambalan di anggota wudhu. Saya teruskan dulu. Wa ma'alaihima ar-rabi'u mashur ra'si au ba'dihi. Yang keempat yaitu mengusap kepala au ba'dihi atau sebagian kepala, walau sya'rotan wahidatan, walaupun cuma satu rambut. Misalkan karena sudah disemir atau apapun, sudah pakai minyak yang mahal, sayang pun nanti kena air, satu pun boleh. Mau ngambil satu atau takut sini kalau nanti di belakang sini juga boleh. Ini menurut madhab Imam Syafi'i. Tetapi madhab Imam Malik dan madhab Ahmad bin Hambal bahwa mengusap kepala ini harus rata. Ini menurut madhab Imam Malik dan madhab Imam Ahmad bin Hambal. Tetapi madhab Imam Syafi'i
dan madhab Imam Abu Hanifah cukup dengan diusap walaupun cuma satu rambut. Jadi pakai Imam Malik bisa ini wudunya. Nah, diratakan, ini wajib. Kalau Imam Malik wajib meratakan kayak gini. Terus Imam Syafi'i di dalam, mohon maaf loh, gitu. Oleh Imam Syafi'i gosok anggota fardu ini wajib apa enggak? Coba menurut jenengan yang sudah wudu lama, kita sudah wudu lama, wudu terus digosok-gosok, gosoknya ini wajib apa sunnah menurut Imam Syafi'i? Hah? Mantep ya lah wali. Kalau menurut Imam Syafi'i gosok-gosoknya ini sunnah, tetapi menurut Imam Malik gosok anggota wudu ini fardu atau wajib. Jadi kalau mau wudu menurut versi Imam Malik, ratakan semua, ini digosok-gosok. Kalau tidak digosok menurut Imam Malik tidak sah. Nah, ini kemarin saya kejadian waktu umroh. Jadi karena di dalam tawaf itu berdesak-desakan antara laki-laki dan perempuan, sementara di saat tawaf ini tidak boleh ada hadas besar atau hadas kecil. Itu terus kita iltifat madhabnya karena kondisi darurat pakai madhab Imam Malik. Nah, madhab Imam Malik ini di saat bersentuhan kulit dengan lain jenis, walaupun itu bukan mahram, itu tidak batal dengan catatan senggolannya tidak ada syahwat. Ini menurut madhab Imam Malik. Tetapi kok senggolan kok negrek ada setrum, batal. Lu ketar senggol ke ada setrum, batal. Lu ini untungnya seumpama madhab itu cuma satu Imam Syafi'i saja, terus jika dalam keadaan tawaf yang kayak gitu tidak mungkin kok arah menghindari perempuan, tidak mungkin, tidak akan bisa, sebab tawaf ragu desak-desakan terus. Bahkan rombongan kami itu yang perempuan kita kasih di tengah, nanti yang laki-laki di pinggir supaya nanti aman. Ini kalau sempat terpisah kan repot nih harinya. Nah, ini kan mau tidak mau pasti ada sentuhan. Nah, tetapi ya itu wudunya pertama kepalanya harus diratakan karena ini istiabni wajib menurut Imam Malik. Terus anggota tubuh mulai dari muka anggota wudu sampai kaki harus digosok-gosok kayak gini. Nah, itu menurut madhab Imam Malik. Jadi di saat-saat kondisi tertentu, di saat darurat kita boleh iltifat atau berpindah madhab. Nih di sini jangan. Sebab di sini kita tidak ada darurat. Yang pertama, yang kedua, kalau kita mau pakai satu madhab, misalkan Malik atau Ahmad, kita kan harus punya pegangan kitabnya. Sementara kitab Al-Mutadawil, kitab yang beredar di Indonesia, ini mayoritas kitab Syafi'iyah. Kita tidak akan bisa kalau tidak ada pedomannya. Sebab bukan hanya itu saja, yang membatalkannya juga menurut Imam Malik, yang fardunya juga harus Imam Malik. Yang tidak boleh itu mencampur madhab. Wudunya pakai Imam Malik, batalnya pakai Imam Syafi'i. Ini tidak boleh. Kalau wudunya pakai Imam Malik, yang wajib, ya batalnya juga harus pakai Imam Malik. Pokoknya satu paket gitu. Nah, ini pengalaman kemarin kita sekali itu baru mencoba pakai madhab Imam Malik. Ya agak susah, walaupun batalnya tidak begitu. Kadang-kadang lupa, biasa kita kan tidak digosok kan. Sebab mohon maaf sekali lagi, gosok anggota wudu ini nih Imam Syafi'i sunnah ya, sunnah. Saya teruskan. Au ba'dihi walau sya'ratan, walaupun cuma satu rambut sudah sah, walaupun di belakang sini. Ibu-ibu kan tidak mungkin, tetapi au ba'dihi fi hadi, di dalam batasannya rambut. Lah yang dijadikan pedoman oleh madhab Syafi'i adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Mughirah bin Sya'bah, tawaddu'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa masaha
ra'sahu wa imamatahu. Jadi Rasul sewaktu berwudu itu ngusap dengan umbun-umbunannya. Jadi diusap dengan umbun-umbunannya, kan pakai udeng. Kalau orang Arab rata-rata pakai udeng. Nah, di samping ngusap umbunan, Rasul juga ngusap imamahnya atau udeng-udengnya itu. Nah, kita biasanya yang diusap yang mana? Depan atau sini? Rata-rata sini kan, ya agak mudah loh sini. Agak ke sini kadang malah lupa. Ya cuma di depan metek. Yuk, berapa kali wajibnya? Wajibnya mulai dari basuh muka, mencuci tangan, ngusap. Ini wajibnya 1 kali. Kalau memang 1 kali dirasa sudah rata, ya sudah sah. Nah, sunnahnya 3 kali, lebih dari 3 kali makruh. Nah, wajibnya 1 kali, sunnahnya 3 kali, lebih dari 3 kali hukumnya makruh. Wah, mumpung air banyak kok kita banyak malah makruh. Jadi lihat situasi dan kondisi. Ini kan untuk minimalin saja. Umpamanya kok air memang pas sulit, masa harus 3 kali, ya janganlah, cukup sekali. Itu ngusap kepala atau rambut. Lah bedanya ngusap dengan huslu. Kalau muka, tangan, ini kan huslu dengan dibasuh. Tetapi rambut, Al-Quran nyebutnya wayamsahu biruusikum, dan usaplah rambutmu. Kalau membasuh itu catatannya airnya ngalir, kalau ngusap tidak harus ngalir. Mulanya ada kalimat basuh dan ngusap. Saya teruskan, al-khamisu ghuslur rijlaini ma'al ka'baini. Membasuh, ini kaki membasuh, bukan ngusap lagi. Jadi umpama kok wudu diusap, ini niatnya wudu, tidak pakai khuf atau 2 muzah atau kaos kaki, ini wajibnya dibasuh. Kecuali kalau memang pakai khuf. Nanti ada di fikih itu bab masul khufaini, ngusap 2 kaos kaki. Khufain itu kaos kaki, tapi kaos kaki yang memang kuat, sejenis kaos kaki, sejenis sepatu yang kuat untuk tatabul masyi, berjalan beberapa kali itu tidak, itu ada bab sendiri. Jadi tidak kita bahas malam ini, tidak habis nanti bahannya. Tadi ada bab masul khufaini. Kalau kaki dibasuh, lah batasannya mana? Yaitu ma'al ka'baini itu kedua polok itu, tumitnya. Kok tumit? Mata kaki beserta kedua mata kaki. Nah, seandainya orang itu terpotong, makhluk fikih itu kan berkembang. Tadi kan lafadz awalnya kalimatnya basuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Umpamanya orang yang diamputasi sininya, separuh kakinya diamputasi karena penyakit atau yang lain, terus ini yang dibasuh mananya? Iya bakihu, sisanya yang terpotong itu yang dibasuh. Umpamanya yang dipotong itu di atas apa tadi itu, mata kakinya. Padahal ghuslul wajibnya basuh adalah sampai batas mata kaki. Lah ini kan fardunya tidak ada. Nah, sunnahnya basuh apa adanya yang di atas kedua mata kaki ini. Sebab fardunya yaitu dari telapak kaki sampai kedua mata kaki. Umpamanya kok tidak sampai sini sah saja. Ini sampai sini Pak, boleh. Apalagi kalau sini ada najisnya malah jadi wajib dibasuh lagi. Jangan cuma saya kan cuma lu kalau sini ada najisnya. Contoh ini kan contoh-contoh yang terjadi. Kita itu kalau di perkotaan atau di hotel lah taruh. Sekarang rata-rata kloset itu klosetnya kloset duduk. Ini kira-kira ada permasalahan apa enggak? Di saat kita ini buang air kecil atau buang air besar.
Malah kemarin saya baru sekali itu ada yang ceboknya mbak pakai sut tanpa kita ngambil air tapi keluar dengan selangnya sut keluar deh. Saya ragu sebab tanpa nih kita hati-hati dengan kloset yang model kayak gitu. Mohon maaf ini bapak-bapak khususnya, ini kan kita punya alat kan ada yang panjang ada yang pendek lah. Terus sewaktu kencing itu nyiprat biasanya kita sampai sini. Ini kalau nanti setelah kencing kok kita tidak lepas, terus tidak kita guyur, kemungkinan najisnya ada benda. Kemungkinan ada. Maka saya bentuk kehati-hatiannya nih model kayak gitu, saya itu tak lepas. Mohon maaf Bu, saya tak lepas semuanya memang. Tak lepas semuanya sebelum qadha'il hajat. Setelah itu tak basuh semua untuk hati-hati saja. Belum saya kadang-kadang kan tir kayak gini kan ke sini. Ini bahaya, tidak sah nanti sholatnya di saat ada najis kita di dalam anggota badan. Jadi yang kelima adalah membasuh kedua kaki beserta kedua mata kaki, wajib sampai sini, tidak cukup di bawah mata kaki. Yos batasnya berarti seatasnya mata kaki. Yo cuplit kayak sini kok cukup sampai, ya enggak lah, ini kan batasannya cukupnya, tetapi semurnya ya mesti sampai di atas siku, yang sini sampai di atas mata kaki. As-sadisu yang keenam, at-tartibu berurutan, artinya mulai dari membasuh muka, membasuh kedua tangan, mengusap kepala, membasuh kaki, ini harus tertib, tidak boleh dibolak-balik. Ini ada yang nanya loh, saya nek wudu kok basuh kuping, itu kan? Kok tidak disebut di sini ngusap telinga? Jadi fardunya kan cuma itu, fardunya pertama niat, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh kedua tangan sampai kedua siku, yang keempat mengusap kepala atau rambut, yang kelima membasuh kedua kaki sampai mata kaki, yang keenam tertib basuh telinga hukumnya. Ya, kalau tidak disebut di fardu berarti sun. Ini ya dipakai, wah ini kan sunnah, saya tidak mau pakai, ya jangan. Sudah kita tuh pakai dari dulu. Itu sunnah tetap kita pakai. Ini pun ada aturannya walaupun itu sunnah. Tidak hanya cut seperti capong yang ya ada aturannya. Dengan ini dibasahi, orang jabatan oh mati cewek tidak masukkan, tarik dari bawah. Ini biasanya kelihatan gini malah ada yang untuk wanita tamu itu masukkan, tarik kayak gitu, itu caranya basuh telinga. Jadi ini namanya dalamnya, ini luarnya. Yang nampak ini walaupun ini di sini namanya luar sebab nampak dari depan. Kayak ini batinnya. Macam ini seret. Yo karo ngresi kopok-kopok yang ada di dalam. Nah, itu yang wajibnya. Adapun sunah-sunahnya di samping tadi ada 3 kali, termasuk mungkin kita sudah banyak belajar bacaan-bacaan sewaktu membasuh muka di samping niatnya. Niatnya kan sudah nawaitul wudhu di dalam hati, tetapi di saat basuh muka ada bacaannya, ada doa istilahnya, tidak wajib ya. Ada doanya, Allahumma bayyid wajhi yauma taswaddu wujuh. Di saat kita membasuh kedua tangan kanan, Allahumma apa itu? A'tini kitabi biyamini wa hasibni hisabai yasira. Yang tangan kiri, Allahumma la tu'tini kitabi bisimali walamin waroi bahri. Doa membasuh ngusap rambut, Allahumma ram sya'ri wa basyari minan nar. Di saat membasuh kedua kaki ada doanya, Allahumma sabbit qadami yauma tazilul aqdamu alas sirat. Yang sudah hafal yaitu diamalkan, karena itu memang maksur ajaran dari Rasul. Yang belum hafal ya berusaha untuk ngapal. Tidak tahu Pak, nanya yang sudah tahu. Artinya kan wudunya ada peningkatannya. Ngusap telinga ada doanya juga, Allahumma ja'alni mimma yastami'unal qawla wa yattabi'una ma'ah
sana. Pak Adun hafal guru SMP. Nah, saya tak minum dulu, mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bab fardunya wudhu sudah selesai. Nah, kemarin kita perjanjian ini kan menyelesaikan bab wudhu. Nah, nanti nawakidul wudhu berarti sebulan sekali masing kan? Jadi untuk 2 kali nantinya adalah baca kitab tasawuf. Nah, ini sekarang karena tanggung akan saya baca nawakidul wudhu, ini tanggung. Kalau tidak selesai nanti bahaya. Satu bab kok tidak selesai, terus dapat 2, yuk tidak ngaji lagi. Oh, yang membatalkan wudhu cuma 2 kan gitu. Nah, bahayanya di situ. Nah, nanti untuk yang akan datang baru kita bahas yang nawakidul wudhu. Oke. Nah, sekarang untuk waktunya karena masih ada sedikit, teruskan kitab ini. Nah, mohon maaf kemarin Mbah Kiai Hidayatullah melompat ya mana nih? Bab 3. Oh, bab 3. Wah, ini pas tidak bawa kitab, betul. Nah, kita teruskan bab 2 ya, bab 2. Enggak, kita kan kembali ke bab 2 karena memang sudah bab 3. Saya kan belum selesai bab 2 ini. Berarti halaman 7. Bismillahirrahmanirrahim. Warawat dan meriwayatkan Ad-Dailami, Imam Ad-Dailami annahu sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Imam Ad-Dailami meriwayatkan Rasul bersabda, tarkud dunya amarru minas sobri. Tarkud dunya di sini bukan meninggal dunia, tetapi meninggalkan dunia. Nah, meninggalkan dunia itu bukan berarti tidak memiliki dunia, sebab sudah menjadi ketentuan karena hidup di dunia seseorang pasti membutuhkan dunia. Nah, yang dimaksud dunia di dalam ilmu tasawuf menurut ahli tasawuf adalah sesuatu yang melebihi dari kebutuhan, sesuatu yang melebihi dari kebutuhannya, ini namanya dunia. Jadi meninggalkan dunia itu menurut sabda Rasul lebih pahit daripada brotowali. Tahu brotowali ya? Brotowali sama enggak bahasanya? Orang Jambi brotowali juga kan? Yang pahit itu loh. Jadam kan? Hah? Akar? Oh, kalau Jawa brotowali ya. Brotowali itu pahitnya minta ampun itu. Memang pahit nian. Tetapi setelah diminum sudah merasuk, enaknya minta ampun. Kan gitu. Sewaktu diminum pahit, kalau sudah merasuk itu sehat, enak. Min hatmis suyufi wa asyaddu, dan lebih parah, lebih sakit min hatmis suyufi daripada sabetan pedang. Ini boleh dimaknai meninggal dunia, boleh dimaknai meninggalkan dunia. Memang meninggal dunia itu ya pahit, kalau dimaknai meninggal dunia juga lebih sakit daripada, artinya sewaktu roh keluar dari jasad ini lebih sakit daripada 1000 sabetan pedang. Tidak percaya? Nah, pengen membuktikan Pak, silakan buktikan. Lebih sakit daripada 1000 sabetan pedang itu sewaktu roh ini keluar dari jasad. Makanya malaikat ini nyabutnya pun tidak seketika. Jadi orang itu ditunggu. Ini saya baca di kitab, Masya Allah, Daqaiqul Ahbar. Jadi orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat ini, nanti malaikat merasnya dari telapak kaki. Dari telapak kaki diperas, seret, ini istirahat nanti di lutut. Istirahat, ditunggu dulu. Barangkali orang ini mau bertaubat, ditunggu. Makanya rata-rata
orang yang sudah mendekati ajal, ini kakinya dingin dulu, sebab rohnya di situ tidak ada. Wah, kaki yang dipegang pertama kali masih kakinya, tidak mungkin kok keningnya. Kalau orang sakit iya, kalau orang sakaratul maut yang dipegang kakinya sudah dingin. Nah, nanti dari lutut ini diperas lagi, diperas, istirahat di pusar malaikat, ditunggu lagi. Barangkali masih bertaubat kepada Allah. Ditunggu beberapa saat. Dari situ pusat diperas lagi rohnya sampai di atas, sampai di dada. Istirahat dulu malaikat, sebab di dada ini tempatnya ma'rifat, tempatnya tauhid. Nanti biasanya itu sudah dingin semua, tapi masih bernafas. Nah, dari dada ini nanti kalau sudah sampai hulkum, sampai tenggorokan, baru pintu taubat ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab di saat di hulkum ini dikatakan di dalam kitab bahwa orang tersebut sudah bisa melihat tempatnya, imma surga atau neraka. Yang tahu orang yang akan meninggal. Makanya tobatnya sudah ditutup, tidak bisa lagi. Biar tobat macam mana? Wong dia sudah lihat tempatnya neraka. Kalau memang orang itu ahli neraka. Tetapi kalau orang itu ahli surga, juga sudah bisa melihat tempatnya. Oh, saya calon penghuni surga. Ini di saat roh sudah sampai hulkum atau tenggorokan. Makanya suaranya penyanyi sudah ya udah. Kalau sudah sampai sini Allah sudah ngorok-ngorok kayak gitu. Itu pintu taubat sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Min hatmi suyufi fi sabilillahi, di dalam membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Walayat rukuha, dan tidak meninggalkan dunia ahadun seseorang, illa a'tahullahu, kecuali Allah memberi padanya mislama yu'tis syuhada, seperti yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang mati syahid, yaitu ngambil dunia hanya secukupnya, sekebutuhannya saja. Loh, saya punya banyak Pak. Banyak kan ada hak orang lain. Di situ ada hak fakir miskin, di situ ada anak-anak yatim, di situ ada kalau memang untuk jariyah, di situ untuk pembangunan masjid, pesantren, madrasah dan yang lain. Jadi yang diambil oleh dirinya dan keluarganya sekecukupannya saja. Lalu kecukupan saya itu harusnya 1 bulan 1 miliar. Ya tidak apa-apa kalau memang kebutuhannya segitu. Kan lain orang kan lain kebutuhannya. Ada yang cukup 1 bulan 1 juta, ada yang cukupnya harus 10 juta, ada. Bahkan adanya lebih dari itu. Walau kalau orang kaya, misalkan yang dimakan bedaknya kalau ibu-ibu yang mahal, livernya yang harga jutaan, minyak rambutnya itu kan banyak. Itu ya kebutuhan. Kalau memang kebutuhan tidak masalah, kebutuhan. Watarkuha, ciri-ciri watarkuha, adapun bermula meninggalkan dunia itu kilatul akli, mengurangi makan. Nah, kayak enak ini. Oh, meninggalkan dunia itu biasanya porsinya 1,5 piring, dikurangi yang 1/2 piring, makan 1 piring. Oh, itu berat loh. Biasanya nambuh, bismillah, saya niat meninggalkan dunia, tidak mau nambuh hariko. Itu kalau diniati meninggal dunia itu menjadi pahala. Biasanya kita kan enggak. Nek Rasul itu makan itu setelah lapar, berhenti sebelum kenyang. Nek kita kan tidak, makan walaupun masih kenyang, berhenti sebelum nek belum kekenyangan belum berhenti kita. Kebalikannya dengan baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Masyibai dan kekenyangan, kenyang boleh,
kekenyangan tidak boleh. Tapi kekenyangan itu di samping itu memang yang melanggar aturan, juga menimbulkan penyakit. Sebab tubuh kita ini harus diisi 3 hal, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk air, sepertiga untuk udara. Kalau makanannya full, minumnya full, udaranya tidak ada tempat, kita zalim terhadap diri kita sendiri. Makanya ya diatur, agama sudah Masya Allah, makanannya sudah diatur segini porsinya, minumnya sudah segini. Kalau kebanyakan minum, biasanya makan sudah malas. Nah, kalau sudah malas makan, timbulnya ya penyakit, udaranya tidak dapat tempat, lu kasihan, dolim. Jadi monggo lah, walaupun ini kayaknya masalah sepele tetapi penting. Di samping itu kesehatan, kalau kita ngikuti, berarti kita ngikuti sunnah baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk udara. Ini semuanya membutuhkan ruang. Wabuhdus sanai, dan meninggalkan pujian dan benci pujian. Ini kan kebalik. Dipuji itu boleh, dipuji, sebab muji ini haknya orang yang muji. Tetapi nih kita dalam melakukan apapun ingin selalu dipuji, walaupun perbuatan itu baik, ini nilainya nilai dunia. Kalau dipuji orang tidak masalah, tetapi nih kalau ingin dipuji, ini bahaya. Nanti kalau di saat tidak dipuji tidak mau beramal. Jadi orang yang malah buhdus sana, malah tidak senang di saat dipuji. Ya, ini kelas berat. Ini kita kan alhamdulillah masih dipuji. Ini jangan minta untuk dipuji. Nah, dipuji bukan apa? Mau dipuji kok. Jangan minta untuk dipuji. Minan nasi, dari manusia, jadi meninggalkan dunia adalah pertama mengurangi makan, mengurangi dari kenyang. Terus tidak senang dipuji dari manusia. Fa innahu man ahabba sana' minan nas ahabatunya. Alasannya, orang yang suka, yang cinta pujian dari manusia, namanya orang itu cinta pujian saja. Seneng dipuji, nanti senangnya minta ampun, dicaci sedihnya minta ampun. Wah, repot. Wa na'imaha, dan kenikmatan dunia. Waman surrahun na'im, barang siapa yang pingin, waman, dan siapa saja, ada yang ngasih bagitan, waman, dan siapa saja, sarrahu, yang menggembirakan akan dia, an-na'imu, kenikmatan, kullun na'imi, semua kenikmatan, barang siapa yang pingin meraih segala kenikmatan, artinya kayak gitu, faliyada'i dunya wasana minan nas, maka pamitannya dengan dunia dan pamitan dari pingin dipuji manusia. Tak ulangi lagi supaya tidak salah paham. Meninggalkan dunia pertama adalah mengurangi makan, bisa memang mengurangi porsi, bisa biasanya makan terus puasa sunnah, ini sudah mengurangi. Yang kedua, di saat makan tidak kekenyangan. Yang ketiga, tidak senang atau tidak mencari pujian dari sesama manusia. Wallahu a'lam bishawab. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim ya ilahana, ighfir lana dhunubana ya ilahana, ighfir lana dhunubana wa salimna fi dunyana wa
ukhrana wa salimna fi dunyana wa ukhrana ya ilahana ighfir lana dzunubana ya ilahana ighfir lana dzunubana wa salimna fi dunyana wa ukhrana wa salimna fi dunyana wa ukhrana ya ilahana ighfir lana dzunubana ya ilahana ighfir lana dzunubana wa salimna fi dunyana wa ukhrana wa salimna fi dunyana wa ukhrana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.